Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-31 Oktober 2024. Apa kabar Taurus? Semoga semua Taurus diberi kemudahan untuk memeluk kedamaian, diberi kemudahan untuk merasa bahagia, diberi kemudahan untuk mengalir sukacita di hatimu, diberi kemudahan untuk menjadi versi terbaikmu. Semoga kamu glowing like gold, shining, cetar say, silau. Untuk semua orang yang mencintai kamu, semoga kamu bisa membawa kebahagiaan untuk semua orang yang kamu cintai. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify my sweet darling angels for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Taurus couple, clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. 5 of Cups, 7 of Swords, 3 of Swords. Okay. Kamu sakit hati. Mungkin gini, I don't know, ini kayak synchronicity, kayak semua tuh terkait gitu. Oke. Ada sebab akibat, aksi reaksi. Oke. Udah lama banget mungkin kamu tuh dikasih signal untuk melakukan sesuatu pencegahan, tapi nggak kamu lakuin. Di sini ada penyesalan yang sangat besar di dalam diri kamu. Rasa kehilangan, merasa dia tidak mencintai kamu. Ya mungkin dia memang memanipulasi kamu. Ada hal yang cukup membuat kamu merasa kecewa dan sakit hati. Tapi ini hubungan sebab akibat. Jadi kenapa dia lakukan itu? Karena ada alasan dia melakukannya. 7 of Swords. Oke. Ya kadang-kadang kan ada pasangan kita yang ngasih tahu gitu, aku nggak suka gini loh, aku nggak mau kayak gini, dia komplain, tapi kita abaikan. And the time ketika dia ambil tindakan, kita tuh ngerasa kayak, oh ternyata pasangan saya kayak gini ya, gitu, kayak gitulah ya. Jadi sebab akibat, dia melakukan itu ada sebabnya, gitu. Oke. Biasanya masuk di hubungan karma. Apa itu? Kita belajar dari pasangan kita untuk mengenal diri kita. Oke, di sini ada 8 of Wands, the Temperance energy, 6 of Wands, fire. Kamu putuskan untuk kembali menemukan diri kamu. Nah, itu dia. Situasi chaos, mau apa lagi? Semua udah terjadi. Mau apa? Kita nggak bisa rubah. Yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mencari jalan keluar, solution. Tapi ada masalah yang nggak perlu kita cari jalan keluar, itu akan terpecahkan dengan sendirinya. Memang ada masalah yang menjadi tanggung jawab kita, so kita harus selesaikan itu. Oke, ada juga masalah yang berproses dengan waktu untuk saling belajar dan akhirnya menemukan solusi. So, energi di mana kamu berusaha untuk auto back to yourself. Ini dia. This is me. Jadi kayak kamu mau ngasih tahu ini aku.
Aku tidak akan terpuruk dengan apapun yang sudah terjadi, like this, okay? And ini pasangan kamu, beberapa family materials, mothers figures, vice versa. Ini energi kamu juga, or dealing dengan Libra and Taurus energy, but the Empress energy is about how to grow up, growing up. Bisa yang bertumbuh itu adalah sifat manipulasinya dia yang semakin, tindakan manipulasi dia yang semakin agresif, ya. Eight of Wands ini itu kayak agresif ya, gitu, kayak too much agresif, shocking moment gitu. Ya, diam-diam bikin kamu hanyut, loose begitu. Oke. So, berusaha untuk bangkit dari situasi badai, chaos, storm, angin ribut gitu. Berusaha untuk bangun, berdiri tanpa jatuh lagi gitu. Itu kamu. Kamu di bulan Oktober ini, terutama di akhir Oktober. Tapi rasanya sih karena energinya terlalu terbakar ya di sini. Sepertinya itu bakalan sampai selesai deh hubungan. Maksudnya sepertinya itu sampai kamu dan dia selesaikan masalahnya, solusinya. Kalau dilihat ini, kalian akan mencari siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus menjadi pemenang. Six of Wands. Jadi sekarang ini di akhir Oktober ini pertarungannya siapa yang menang, kamu atau aku? Siapa yang harus jadi salah terdakwa, tersangka gitu, kamu atau aku? Nah kayak gitu. Sekarang udah main ego. Oke. Dia caranya silent gitu, smooth tapi nusuk. Kamu dipastikan jatuh. Jadi ini bukan lawan yang mudah, Taurus. I told to you. Oke. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Masuk. Oke, so ini energi dari the wheel, ten of cups. It's about water, energy deep in your side, in your feeling. Sekarang kamu apa? Apa kabar kamu? Apa rasanya jadi kamu? Are you happy right now? When you found yourself back again, ya, kamu ngerasa pada akhirnya kamu banyak belajar dari roller coaster hubungan kamu sebelum Oktober. Di sini ada Ten of Cups. Kamu merasa bahagia di sini, ya. Bisa tentang sweet memory. Banyak sekali rasa bahagia yang kamu terima dari dia selama ini. Oke. Makanya apa? Don't ever taking granted everything. Semua nggak ada yang gratis. Pasangan kita mencintai kita, itu nggak gratis. Kita harus memberi kembali. Pasangan kita mau berkorban untuk kita, berjuang untuk kita, itu nggak gratis. Kita juga harus berjuang untuk pasangan kita. Mencintai dia, good service. Semua nggak ada yang gratis. Kenapa? Gak ada makan siang gratis. Alam semesta itu kayak gini. Ketika kita dapat sesuatu itu kayak kita dapat kredit gitu. Misalnya dari seseorang, ada orang baik sama kita. Artinya kita tuh kayak dapat kredit. Nanti kita juga harus memberi pada orang lain, mungkin bukan orang itu yang nolong kita. Atau memang sama orang itu yang nolong kita. Giving and receiving. Hukum keseimbangan itu berlaku. Baik untuk perbuatan baik, baik untuk perbuatan yang buruk. Jadi sama, jadi kalau kita berbuat buruk sama orang lain, pikirkan bahwa ketika satu saat nanti itu terjadi sama kita, dan itu pasti terjadi, apa rasanya? Makanya perlu hati-hati. Oke, banyakin buat baik. Karena kadang-kadang orang bilang berbuat baik itu orang stupid, idiot gitu. Padahal ketika berbuat baik itu sebenarnya kita sedang ngasih kredit gitu ke orang lain, nanti kita dapat balasannya. Keseimbangannya tuh ada. Di saat mungkin kita susah, posisi down, ada aja bantuan dari orang yang nggak pernah kita kenal, nggak pernah kita tahu gitu. Nah itu ya. So kenapa saya jelaskan itu? Itu namanya dunia. The world di sini. Dunia tuh hukum alam semesta yang berlaku. Bukan hukum pemerintahan satu negara, bukan. Hukum pemerintahan satu negara untuk satu negara.
Tapi hukum alam semesta, seluruh alam semesta, baik manusia dan seluruh makhluknya yang lain, itu dunia. Okay? That's why ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Itu tadi hukumnya, memberi dan menerima. Okay? So, the will energy di sini, banyak sekali pelajaran kehidupan. Banyak ingatan, oh ternyata dia buat saya bahagia. The moment saat situasi chaos dan kamu merasa termanipulasi. Mungkin kamu pengen speak up, tapi ya dia main silent di sini ya. Terutama jika kamu dealing dengan Virgo, energy Queen of Pentacles, King of Wands, on fire. Kamu pengen bicara yang benar, bertindak yang benar. I think that is too late for you right now. It's not about how to you speak the truth about your lover or your cross watchers. Nggak ada gunanya kamu bicara, oh saya yang benar, kamu bicara yang benar, seolah-olah kamu membenarkan diri. Itu tindakan yang sekarang sedang on fire, so passionate yang ingin kamu lakukan. But that is in wrong way. Karena orang lain akan lihat, oh kamu mencari pembenaran. Kalau kita benar, terus kita ngomong ke semua orang tentang kebenaran, artinya ada satu pihak yang akan melihat bahwa kamu sedang mencari pembenaran atau sedang menjatuhkan pasanganmu. Yes, ada momen kamu bicara yang benar, tapi tidak untuk semua orang. Like you show, siapa yang harus kamu perlihatkan semua kebenaran itu. Yes, it's the right things, but should be untuk orang-orang yang memang butuh kebenaran itu, tidak untuk King of Fire ini, King of Wands ini. You see, this is in media sosial, social media ini. Jadi kamu umbar tuh semua di social media supaya semua orang tahu gitu loh. But the right things is kamu bisa bicara itu mungkin dengan family, keluarga, ya kan, yang memang mereka punya positive vibes untuk jadi netral gitu. Hanya untuk orang-orang tertentu aja yang perlu tahu kebenarannya. Orang yang tidak kenal kita, yang bahkan tidak masuk dalam inti dari family, nggak perlu gitu. See, kebenaran itu harus di tempatnya. Kalau nggak di tempatnya, itu jadi sampah atau bahan gibah atau bahan gosip. Yang ada kamu malah diserang balik. Kenapa? Just keep in silent. Hanya berdiam aja dia. Dia no comment. Itu sih derita lo. Masa bodoh nggak mau tahu. Nah itu dia. Dia no comment. Keep in silent. Bottom of the deck, Six of Cups. Page of Pentacles. Kembali Pentacles energy. Nine of Wands. So fire ya. Rasa kelelahan mental ini ngedrain, ngebakar kamu. Semakin kamu speak up, semakin kamu di sini kalian sudah lama bersama, sudah punya family, ada anak di antara kalian. Semakin kamu berusaha mencoba untuk memperjelas rasa sakit hatimu, ngedrain di sini. Kenapa? Kamu nggak bicara di tempat yang tepat. Ferrari kalau di orang yang tidak paham atau tidak ada di kelasnya dia, itu Ferrari nggak ada nilainya. Kalau motor, kalau dia ada di tempatnya, orang yang bisa bawa motor mungkin itu akan berfungsi sebagai berbagai macam fungsi yang menguntungkan. Tapi kalau orang yang nggak bisa bawa motor, gimana? Nggak berguna juga kan. Jadi posisikan itu. Semakin kamu lelah di sini, ketakutan gitu, jatuh mental kamu, kena mental kamu karena dia tidak bergeming sama sekali. Terutama jika yang dealing dengan sesama earth sign ya. Silent is my action to fighting with you to be winner. Ah itu dia. Batasi, Seven of Wands. Batasi. Kalau kita mengulang-ulang cerita sedih kita ke siapapun, itu kita sedang nyakitin diri sendiri.
That's why hanya perlu orang-orang tertentu aja yang tahu, dan hanya perlu orang-orang yang memang dia ada jalan keluar. Kalau kita mengulang-ulang lagi rasa sakit kita, tidak ada yang salah kita bercerita tentang rasa pahit yang kita alami, kecewa, iya. Tapi jangan diulang, jadi nyakitin diri sendiri. Jadi kayak itu memori yang menyakitkan itu terpatri benar-benar di alam bawah sadar kita. Nanti meditasi untuk ngebuang sampahnya itu juga lama gitu. That's why kalau mau cerita ya sampai lega, sampai selesai nangisnya, sampai selesai unek-uneknya, keluar semua sama beberapa orang aja. Jangan mengulang lagi gitu ceritanya, itu kamu narik lagi energi yang sama gitu. Karena kan kalau kita menceritakan rasa sedih itu kita menghayati sekali, enggak sih? Coba deh diingat lagi. Kamu kalau cerita, semua enggak cuma kamu. Kalau kita cerita sedih itu kita menghayati sekali, kita membayangkan, hati kita terasa perih, air mata kita jatuh. Nah itu kalau kita cerita sekali dua kali itu jadi pelimpahan sampah, pelimpahan untuk mengeluarkan rasa sakit. Tapi kalau kita ulang lagi cerita ke semua orang, itu kita narik loh energi dari alam semesta, jadi sangat berbahaya. Semakin melekat di alam bawah sadar kita. It's okay, yes it's okay, but it's no good ya. Kamu seperti menarik energi negatif untuk diri kamu sendiri. Okay? That's why kalau cerita ya sekali dua kali sama orang yang benar-benar kamu rasa bisa melegakan kamu, bisa jadi pendengar yang baik, punya wisdom. Itu mesti hati-hati juga milihnya. Okay? Terus di sini ada Ace of Cups, dia mulai bicara sedikit bicara. Kamu mulai merasa chaos di sini. Sejak kamu mulai capek sendiri, ya, kamu capek sendiri ngomongin tentang apa yang betapa manipulatifnya dia, betapa terlukanya kamu, sampai kamu capek. Kamu capek baru dia ngomong sedikit merespon. Tambah sakit enggak? Di saat itu kamu udah nggak berdaya, kamu batasi pertemuan sama dia. Ya, ini lahirlah kebencian di sini. Hubungan karma, situasi keseimbangan. See? Dia tahu kapan harus dia bicara. Dia tahu bagaimana menyiksa kamu dengan nggak ngapa-ngapain. Dia tidak memuaskan emosional kamu gitu. Ketika kamu berargumen sama dia, dia balas dengan argumen, itu seperti memuaskan kamu. Oh tidak, kamu harus lebih menderita dari aku silent. Itu cara dia. Jadi silent war ya, jadi udah nggak ada lagi. Dia tahu mengenal kamu. Dia nggak mau mensuplai energi itu untuk kamu. Yang sebenarnya kamu butuh untuk berargumen supaya bisa menyakiti dia, ngebalas semuanya, dan biar dia tahu gitu sakitnya jadi kamu. But keep in silent. Kunci rapat-rapat mulutnya. Diajak ngomong sedikit aja dia ngomongnya. Rasa sakit? Oh ya pasti say. Pasti. That's why ya, kalau kita mau berperang, kita harus lihat spek orang itu dong. Speknya dia. Gitu. Dia berpengalaman nggak menghadap. Dia kenal kamu banget nggak kalau dia kenal kamu banget. So, jangan sembarang nyerang pakai taktik saya. Oke? Clarify, Taurus, Cross Watchers, energi 15-31 Oktober ya. Ini energi 15-31 Oktober 2024. Clarify, please. Oish. Jumpingnya kebanyakan. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. The snake. See? Jaga jarak. Magician. Okay. Nine of Wands. So, you know what? Dia juga udah lelah menghadapi kamu. The Magician ini bisa dia ngelakuin segala cara. Good and bad way. Jadi
Dia tahu kamu tuh juga manipulatif. Makanya tadi di awal saya bilang ini hubungan sebab akibat ya, synchronicity. Dia bereaksi atas reaksi yang kamu berikan. Hubungan karma sebenarnya. Oke. See, the magician. How to do everything in your way. Bad and good side. Hangman di sini. Jaga jarak. Jaga jarak. Dia sudah tahu posisi dia, nilai dia, apa yang harus dia lakukan. This is someone hanging on the crown. See, dia tahu nilai dia. So ini kamu, the magician, you do anything. Dia tahu kamu akan ngelakuin segala cara untuk menjatuhkan dia. So now how to protect the self, ya. Bagaimana memproteksi diri untuk serangan kamu, ya keep in silent. Di sini ada Two of Pentacles, Ace of Wands, and Page of Pentacles. Sedikit silent, lebih banyak silent. Dia bingung gitu. Dia bingung untuk kamu ya. Kayak kamu yang kesandung batu tapi kamu nyalain orang lain. Itu versi dia ya. Gitu. Oke, Two of Pentacles. Sampai saat ini dia belum ada ambil keputusan. Just want to see how drama you are, how problematic you are. Dia hanya menikmati semua effort kamu untuk menjatuhkan dia. Ace of Wands di sini. Kamu tuh kebanyakan energi di sini fire ya. Kamu tuh kepantik dikit, kepancing dikit, emosi gitu loh. Makanya ini hubungan sebab akibat. Pasangan yang kita temui itu guru terbaik kita. Kita guru terbaik untuk pasangan kita, ya. Di situ kamu mesti belajar. Oh, ternyata aku nih gampang emosi ya. Aku gampang on fire nih, agresif akunya gitu. Aku emosian ya ternyata gitu. Aku masih belum dewasa, masih salah-salahin orang lain. Aku ternyata punya banyak red flag gitu. Dia juga gitu. Dia juga gitu. Apa yang dia dapat dari kamu? Apa? Dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Selama ini cuma diam. Lama-lama jadi tumpukan sampah di alam bawah sadar dia. Akhirnya cara memproteksi diri manipulatif, Seven of Swords di sini. Oke, ini hubungan sebab akibat. Queen of Cups, Six of Wands. Oke, King of Pentacles ini. King of Pentacles, Capricorn, in silent. Fokus di desire dia kembali untuk membangun bisnis, pekerjaan, fokus ke pekerjaan. Time by time, I have no time for you to rest. I should working. Dia fokus kembali apa yang menjadi desire dia, gitu, yaitu bisnis atau karir dia. Dia udah nggak mikirin kamu lagi. Kamu mau drama, mau jumpalitan, mau kamu dangdutan, oke? Mau kamu nari tortor juga dia nggak peduli. It's not my attention anymore. See? Six of Wands, kamu terus nunjukin diri kamu. Six of Wands cukup kuat di energi kamu, konsisten. Terus menyerang. Kamu capek lama-lama loh. Page of Wands, sedikit bertindak. King of Cups, langsung baper. Knight of Wands. See? Dia tahu saat dia ngomong, dia harus pastikan kamu langsung baper. Kena mental. Kamu nyadar gak sih? Ini menguras banget. Ini menguras kamu. Energi kamu. Kalau kamu sampai pisah sama dia, atau hubungan kalian berakhir, kamu orang yang paling kehilangan. That's why the first card you got Five of Cups and Three of Swords. Okay, so jaga aja simpan energimu.
simpan energimu. Itu tadi, temukan orang-orang yang tepat untuk kamu curahkan rasa sakitmu. That's it. Gak usah cerita berulang-ulang ke siapapun atau menyerang dia berkali-kali. Oke? Kamu yang paling kehilangan semuanya. So please, if this reading resonate for you, ambil waktu untuk menenangkan diri. Ambil waktu untuk servis diri sendiri. Oke, sudahi kemarahanmu sesegera mungkin. Sudahi rasa kecewamu, itu udah terjadi, nggak bisa dibalik lagi. Waktu udah terus bergeser berjalan, ngebahas masa lalu, buang waktu. Buang waktu. Oke. So, Page of Wands di sini. Sedikit tindakan dia, kamu langsung baper. King of Cups, baper parah. See? Kemudian on off. Seperlunya aja. Bayangkan dia, menurut dia waktu gue nih berharga. Ngomongin masa lalu, ngebahas masa lalu, berantem, gak ada duitnya, say. See? Gak ada. Oke? Itu yang dia pikirin. Just focus for the future. That is the life. I live at the present. Focus on the future. You are my past. That's it. Itu tegas banget. King of Pentacles. Oke? Dia udah taruh kamu di belakang dia. Masa lalu. Kamu mau ngegonggong dia dari belakang. Ya, gak ada. You not disturb me. No. Ini udah bergerak maju dia. Kamu masih ngomongin masa lalu. Jadi kamu larinya mundur ke belakang. Ngomongin masa lalu. Yeah, I know you need to finish everything. I know. But there is no right way, I think. See? Blocking. Two of Swords. See? Seven of Swords. Kamu yang akhirnya termanipulasi. Dengan apa? Dengan kesedihanmu. Dengan apa yang kamu rasakan. Nguras. Oke, Seven of Wands. See? Seven of Wands, Seven of Wands. Konsisten. Batasi. Mana yang jadi prioritas sekarang? I need money. Life must go on. I need new job, new project for my business. I don't want to talk about past memory, problematic, so drain me. Itu dia, it's a motto. Batasi dia. Kalau ngomong sama kamu ngomongin masa lalu, males banget. Nah, kayak gitulah. Oke, kira-kira. Six of Swords. Move on. Move on. Now it's not about you anymore. It is about me, my future, my money, my business, my career. You are nothing. That's it. Six of Swords. See? Ya, dari dia kamu tahu bahwa betapa agresifnya kamu dengan masalah. Yang itu nggak bagus buat pertumbuhan kamu. See? Just say thank you. Yeah, I know it's no good. It's too much heavy time and hard time, chaos moment for you, but it is not right way. Oke, kalau kamu ngelakuin terus-menerus, kamu yang banyak merasa kehilangan. Terutama kamu akan kehilangan dirimu sendiri, sukacitamu, kedamaianmu. Come on, Taurus, back again to yourself. Embrace your happiness again. Okay, it's no good. Energinya rasanya nggak enak readingnya ya. Tapi I just want to talk to you how express the energy. Kita lihat ini situasi karma, okay? Two of Swords, blocking. See, consistent. Two of Swords. Balik badan. I don't care with you. So dia nggak peduli sama kamu, jadi pedulilah sama dirimu.
ya, gak usah lagi fokus dengan masalahmu. Oke. Saya tidak menyuruh kamu berdamai dengan situasi karena ini belum terpecahkan. But I think you should be boundaries yourself. Kamu mesti batasi, jangan sampai masalah kamu, waktu kamu habis karena kamu mikirin masalah ini. Masih banyak yang harus kamu pikirkan. Masih banyak kebahagiaan yang bisa kamu rasakan. Masih banyak syukur yang bisa kamu berikan. Masih banyak. Masalah cuma satu merusak 24 jam waktu kamu ngomongin masalah itu. Oh my God. Come on, Taurus. Come on. Oke, kita lihat. Ini beberapa sudah ada situasi legalitas divorce atau sudah sedang maju di pengadilan untuk perceraian. Oke, Six of Swords. Dia move on di sini. High Priestess, this is a High Priestess in your position. Di energi dia, ya. High Priestess ini apa? Kamu udah orang lain sana. Ngerti maksud saya? Kamu tuh udah orang lain, Taurus. Sana. Kick out you. You are not my priority anymore. Get out from my life. Ini High Priestess. You got it. You should be know that. So kamu harus fokus juga sama diri kamu. Dia aja ngerasa itu nggak penting, kenapa kamu ngerasa itu penting? You more important than the problem. Come on, Taurus. Justice energy atau hanya dealing dengan Librans. So Librans kalau udah kick out itu selesai. Librans paling gampang untuk kick out ya. Librans sama Aries ya. Kalau udah kick benar-benar kick. Apalagi Librans Oktober. Aries ya. Garis keras dia kalau udah cut off. Kelar. Energy, Justice energy for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus clarified, please. Oke. Di sini kamu sampai kebingungan. Kamu bingung. Ya kan ini udah masuk masuk di pengadilan ya untuk perceraian. Justice ya. Hangman. Dia nggak peduli, nggak gantung gitu aja. Terserah kamu mau bawa kemana, cerai, ayo. Gitu. Kamu mau cerai kan? Ini, ayo. Gitu. Two of Cups. Kamu masih ada rasa cinta, ini soulmate kamu. Makanya nggak semudah itu. Mungkin sekarang ini kamu lagi marah, kamu nggak bisa ngerasain energi soulmate, chemistry, chemical itu lagi. But you will feel after everything is done. After finish ya. Setelah kalian bercerai, kamu baru ngerasain energi soulmate itu. Lose everything. Five of Cups. Three of Swords. So, pikirkan lagi baik-baik. Beban mental di sini. Akan jadi beban mental. The Chariot. Saat semuanya sudah selesai. Stuck. Lama kamu stucknya. Mungkin stuck dengan kebencian, but you cannot denial that is your soulmate. Kita bisa stuck dengan kebencian kita, kemarahan kita, kecewa kita, atau kita stuck karena kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, punya sweet memory. Itu pilihannya yang paling buruk atau yang paling baik, itu aja. Oke. Makanya kan selalu saya bilang jangan melekat. King of Pentacles. Permanen. Konsisten in your mind. Taurus. Makanya jangan benci berlebihan. Jangan marah berlebihan. Karena apa? Kita nggak tahu dengan energi yang kita hadapi. Nempelnya tuh lama. Stuck kamu. Kita lihat ya energi dari Six of Swords. Six of Swords crosswise. So Taurus, clarify, please. Clarify, please. Oke. Dia ngerasa udah move on, harus move on. Four of Swords, diabaikan. Semakin kamu agresif,
Bagaimana sih dapat pengabaian, kecewa? Tambah kecewa kamunya. Keputusan dia bertindak yaitu mengabaikan dan merasa you are nothing, ya. Dia sudah mulai move on. Five of Pentacles, dia sudah berbeda. Dia sudah menyadari bahwa, merasa dan menyadari bahwa kalian berbeda. Udah nggak ngeklik lagi, selesai. Seven of Swords di sini. Dia abaikan kamu. Menurut dia, kamu yang membuat situasi jadi lebih kusut dan kamu memanipulasi semua orang untuk menyerang dia. Oke, tadi ada tukang bakso lewat. Energi dari Knight of Cups. Ya, dia bertindak dengan apa yang dia rasain, yaitu apa? Awal baru, new beginning, new era for me, bye-bye Taurus. Kayak gitu. The strength energy is so powerful. Semakin kamu, ya, mengajak semua orang untuk menyerang dia atau menceritakan keburukan dia pada banyak orang, dia semakin kuat. Itu supply dia untuk apa? Untuk meninggalkan kamu. Kamu jadi terlihat sangat kecil sekali dari kejauhan karena dia sudah 5.000 meter di depan kamu. Kamu terlihat sangat kecil sekali dengan apa tuh yang alat teropong. Really? Yes. Oke, terutama dengan Virgos. I don't know, Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgos. Oke, baby, so please find yourself back again. That is your authority. And love yourself. Heal yourself. Okay, found your happiness back again. Peace back again. Ini bukan tentang bagaimana harus menyerang saat ini. Bagaimana saat ini yang harus kamu pikirkan adalah kembali menemukan dirimu, memeluk lagi kedamaianmu, memeluk lagi kebahagiaanmu, membuat hatimu mengalir lagi dengan sukacita. Itu yang penting saat ini. Clarify Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. 15-31 Oktober 2024. Clarify please. Thank you. Udah berapa menit nih? Oh, 37. Amora the Manhood, Aloha Healings. Butuh waktu untuk pulih. Jadi kalau mau pulih, udah nggak usah cerita lagi masalah sedihmu ini. Yes, it is right. Ya, it is real buat apapun yang terjadi. Tapi sekarang fokus dengan dirimu, temukan dirimu, peluk lagi kebahagiaanmu, peluk lagi kedamaianmu. Breaking down. Violet Angel. Udah selesai waktunya untuk menemukan dirimu. Sadari bahwa semua menguras energi itu tidak layak kamu jalani terus-menerus dalam hidupmu. Dalam hidup ini tidak hanya tentang episode kesedihan, pasti ada episode kebahagiaan, pasti ada episode sukacita, ada duka cita, ada pelajaran, banyak episodenya. Jadi nggak cuma satu episode tentang rasa sakit gitu loh. Itu nggak adil juga kan. Kalau kamu berpikir seperti itu, jadi kamu lupa dengan berkat-berkat yang sudah kamu dapat selama dalam perjalananmu. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, 15-31 Oktober 2024. Clarify. Thank you. Unrequited love. Dia sudah tidak mencintai kamu, menolak kamu, tidak ada rasa damai, tidak lagi mau ada rujuk. Kamu mau cerai, ayo cerai, gitu. Sekarang kamu maunya apa? I give the power to you to excuse our relationship. Passion, kamu cinta sama dia. Buat dengan cara tanpa kesadaran. Kamu hanya ingin dia attention kamu. Sebenarnya kamu cinta sama dia. Gengsinya ke atas-atas nih si Taurus ini. Sampai kelek-lekan, sampai ketembolok nih gengsinya si Taurus. Nanti kamu rasa deh setelah kamu cerai sama dia ya. Kalau kalian jadi cerai, ini sepertinya jadi. Karena dia menjalani apa yang kamu mau. Udah kasih aja apa yang dia mau. Biar dia pergi dari hidup ini. Gitu kan dia. Setelah pergi, dia pergi dari hidup kamu.
Kamulah orang yang paling menyesali apa yang kamu lakukan, apa yang sudah terjadi. So be careful. Mudah-mudahan ini belum terlambat ya reading saya. Meskipun saya readingnya terlambat. Di tanggal 24. Taurus Sun Moon Rising and Venus. 2024. 1531 Oktober. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. The Swan Queen, transformation, intuition, passion. Banyak hal untuk berubah ya. Intuisi kita sudah ngasih tanda untuk kita berubah. Nah ini pelajarannya apa buat kamu? Kamu kan agresif, mudah sekali marah. Fase ini ya, the Justice Energy. Kamu belajar apa? Belajar sabar. Orang sabar itu kedudukannya tinggi sekali ya. Karena setelah sabar pasti masuk rasa damai. Orang sabar belajar untuk melepaskan kemelekatan. Harusnya dia marah, tapi dia tidak marah. Harusnya dia mengekspresikan apapun, tapi dia menahan diri. Ini orang sabar nih, jadi orang sabar. Nih untuk dapat wisdom, power of the divine. Untuk dapat pikiran-pikiran baru, kebijaksanaan. Ya, dari dia, kamu akhirnya bisa belajar sabar, bisa bijaksana dari masalah ini. So putuskan dengan kewarasan bijaksana ya, melihat dengan cara menyeluruh ya, hubungan sebab akibat. Salah benar memang selalu ada, tapi belajar dari situ. Vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.